Jika kita berbicara mengenai Sumpah Pemuda, terdapat dua hal yang melekat pada Sumpah Pemuda, yaitu persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang menegaskan tekad pemuda Indonesia untuk bersatu terlepas dari perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Satu hal lainnya adalah nasionalisme. Sumpah Pemuda juga menemukan rasa nasionalisme yang kuat di kalangan pemuda Indonesia. Lalu, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah yang signifikan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar tersebut mempresentasikan tekad para pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lantas, bagaimana bisa terlahirnya Sumpah Pemuda? Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini? Dan mengapa harus ada Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Ikrar ini menegaskan persatuan pemuda Indonesia dengan mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pada awal abad ke-20, muncul berbagai organisasi pemuda berbasis kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes. Kesadaran akan pentingnya persatuan nasional mendorong mereka untuk mengadakan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi pemuda dan tokoh penting seperti Sugondo Jojo Puspito selaku Ketua Kongres, Muhammad Yamin, dan Wage Rudolf Supratman. Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, politikus, dan ahli hukum. Ia juga berperan sebagai penggagas dan sekretaris Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin menulisnya di atas secari kertas saat mendengarkan pidato dari Prof. Mr. Sunario Sastro Wardoyo di Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dibacakan di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Tempat ini sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo de Jojo Puspito yang berisi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Pada puncak acara, yakni 28 Oktober 1928, dibacakan ikrar yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Peristiwa penting Sumpah Pemuda lainnya adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat sebagai PPPI mengusulkan Kongres Pemuda kedua. Para pemuda sebelumnya mengupayakan persatuan melalui Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya pendidikan kebangsaan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda terdapat 10 orang. Yang pertama, Sugondo Jojo Puspito. Yang kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Amir Sarifuddin Harahap. Yang keempat, Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, Theodor Atia Salim atau Doli Salim. Yang keenam, Rumondor Cornelius Refran Senduk. Yang ketujuh, Johannes Leimena. Yang kedelapan, Joko Marsait. Yang kesembilan, Sarmindi Magusar Oro. Dan yang terakhir, Soenario Sastrowandoyo.
Tujuan Sumpah Pemuda adalah untuk 1. Menyatukan seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemuda dalam satu bangsa yang berdaulat. Yang kedua, membangun semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, mengatasi rasa kedaerahan yang dapat menjadi penghalang persatuan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kolektif dan solidaritas antar pemuda. Yang kelima, menghargai perbedaan yang ada. Yang keenam, menginspirasi generasi muda untuk melanjutkan perjuangan. Yang ketujuh, mewujudkan cita-cita nasional pemersatu pemuda Indonesia. Dan yang kedelapan, menjaga keragaman budaya Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu persatuan, kesatuan, dan cinta tanah air. Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan.